Kami sungguh bersyukur Tuhan, pada hari ini kami boleh memuji, menyembah, mengagungkan Engkau. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami untuk bisa hadir di tempat ini. Tiba waktunya bagi setiap kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau mempersiapkan setiap hati yang hadir di tempat ini untuk benar-benar mau dibentuk sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadikan hati kami sebagai tanah hati yang gembur, yang siap ditaburi benih kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu akan bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Bagi hamba-Mu yang Tuhan pakai menyalurkan kebenaran firman-Mu, hamba hanyalah manusia biasa yang penuh dengan kekurangan, tapi hamba percaya dengan kuasa darah-Mu Engkau melayakkan hamba untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami. Karena itu Tuhan, mari urapan baru terjadi atas hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan benar-benar merupakan kebenaran firman Tuhan, bukan olah pikir manusia, bukan kemampuan manusia. Karena kami tahu hanya firman-Mu yang mampu mengubah sikap hati kami, karena kami tahu hanya firman-Mu yang akan mampu mengangkat di saat kami jatuh. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah pada kesempatan kali ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, tanggal 29 kemarin waktu saya diundang di Jakarta, saya khotbahnya itu diberi tema. Kalau di Jakarta itu dikasih tema, jadi ndak sakarepe pengkhotbah gitu loh. Jadi judul yang dikasih waktu itu kerendahan hati. Puluhan tahun saya jadi pendeta, belum pernah saya khotbah tentang kerendahan hati karena takut. Ya, takutnya itu kenapa? Karena khotbah tentang kerendahan hati itu pertama itu ada masalah dengan definisi. Kerendahan hati itu definisinya rumit, sulit, dan luas. Yang kedua, ada yang namanya paradoks kerendahan hati. Ada juga yang namanya kontradiksi internal kerendahan hati. Maksudnya gimana? Saya cerita suatu saat di dalam sebuah gereja ada perayaan ulang tahun gereja. Diadakanlah lomba kerendahan hati. Dibentuklah panitia, tim penilai dan sebagainya, sehingga diputuskanlah kepada seseorang majelis di situ yang dianggap pantas untuk menyandang predikat orang terendah hati di gereja tersebut. Bapak ini begitu senang dapat penghargaan itu. Penghargaannya berupa pin yang terbuat dari emas semacam itu, dipasang di sininya sebagai bentuk apresiasi daripada kerendahan hati. Singkat cerita, Bapak itu pulang ke rumah dengan senangnya dan bangganya, dan dia gunakan pin itu setiap minggu ke gereja. Kemudian setiap minggu di gereja dan disaksikan oleh seluruh anggota jemaat. Wah, Bapak ini juara kerendahan hati. Ternyata tanpa disadari oleh Bapak ini terjebak dengan yang disebut dengan paradoks kerendahan hati. Ketika engkau menyombongkan kerendahan hatimu, engkau sombong. Membanggakan kerendahan hati itu sombong. Itulah kesulitan kenapa seorang pendeta itu jarang mau khotbah tentang kerendahan hati. Karena ketika dia khotbah tentang kerendahan hati, ada anggapan dari tingkat bawah atau misalnya dari jemaat bahwa pendeta yang bersangkutan itu adalah role model atau panutan daripada kerendahan. Jadi seolah-olah sama dengan ketika saya membawa sebuah khotbah tentang keluarga yang berbahagia. Pasti seolah-olah Bapak Ibu dari belakang, dari bawah menganggap bahwa pengkhotbah itu adalah orang yang paling bagus keluarganya. Betul nggak? Sama dengan ketika ngomongin tentang kerendahan hati, seolah-olah seorang pengkhotbah itu adalah orang yang paling hebat dalam hal urusan rendah hati. Ini yang ditakuti oleh pengkhotbah pada umumnya.
Jadi makanya pada kesempatan kali ini kalau kita paham pada akhirnya apa itu kerendahan hati, tidak menggunakan terminologi atau konsep-konsep atau definisi-definisi yang diberikan oleh dunia terhadap masalah kerendahan hati, baru kita akan berani khotbah tentang rendah hati. Kita buka firman Tuhan dalam Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Bacaan kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika kita berbicara rendah hati, kita akan terjebak dengan apa yang disebut dengan kontradiksi internal kerendahan hati, dan juga kita akan terjebak dengan paradoks kerendahan hati. Tapi kalau kita memahami definisi kerendahan hati secara benar, yang sesuai dengan konsep apa atau yang sesuai yang diajarkan oleh Alkitab, maka kita akan dapati tidak perlu kita berpikir seperti yang saya katakan di awal tadi. Coba kita lihat dulu definisi kerendahan hati. Dalam Perjanjian Lama, kerendahan hati itu menggunakan kata anafah. Ya, anafah, akar katanya itu anaf, yang mengandung arti rendah, lembut, atau bersahaja. Ini mencerminkan sikap hati yang tidak mementingkan diri sendiri, tapi selalu tunduk pada kehendak Tuhan. Dengan kata lain, saya mau katakan di sini bahwa setiap orang yang tidak tunduk pada kehendak Tuhan, setiap orang yang tidak tunduk pada firman Tuhan, setiap orang yang tidak taat kepada firman Tuhan, tidak berusaha melakukan firman Tuhan, dia tidak rendah hati. Dari definisi kata yang digunakan tadi, kata anaf itu. Dengan kata lain, dari berapa miliar orang di penduduk dunia sekarang ini yang tidak mau percaya pada firman Tuhan, yang tidak mau melakukan firman Tuhan, adalah orang yang tidak rendah hati. Hanya orang-orang yang benar-benar percaya kepada Kristus, yang menempatkan dirinya di bawah otoritas firman Tuhan, yang mau melakukan firman Tuhan, itulah orang yang rendah hati. Ini definisi yang pertama. Kemudian kita lihat dalam definisi yang kedua, yaitu tapeinos, ya. Tapeinos ini dalam Perjanjian Baru, yang berarti rendah, tidak tinggi, atau tunduk. Kata ini menekankan sikap yang bersedia untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi kurang lebih sama dengan arti kata anaf tadi. Nah, dalam bahasa Latin, tapi sebelumnya bahasa Inggris, tahu enggak bahasa Inggrisnya rendah hati apa? Humble. Ya, betul? Humble itu berasal dari kata humility. Ya, bisa nggak? Humility itu atau humilitas itu berasal dari kata humus. Tahu humus? Humus Jadi orang yang rendah hati itu adalah orang yang sadar bahwa dirinya adalah tanah. Bisa nanggap? Orang yang sadar diri bahwa dirinya hanya berasal dari tanah, dan tanpa Tuhan dia tidak berarti apa-apa, dia hanya tanah. Ini yang mau disampaikan di sini. Jadi makna dasar dari humilitas itu adalah rendah atau membumi, yang menandakan seseorang yang tidak meninggikan diri melainkan tetap sadar akan asal-usulnya yang sederhana dan berada di tanah secara simbolis. Nah, kalau begitu kita tarik dulu sebuah kesimpulan. Apa itu humility? Pertama, dalam hubungan dengan Tuhan, orang yang rendah hati atau humble itu adalah orang yang tunduk, orang yang taat kepada Tuhan dan kehendaknya, orang yang tunduk dan taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Ini arti rendah hati yang pertama. Yang kedua, dalam hubungan dengan diri sendiri, dia sadar bahwa dirinya hanyalah humus. Secantik apapun engkau hari ini, kau tetap terbuat dari humus. Kau terbuat dari tanah. Setampan apapun wajahmu hari ini, ingat bahwa kita semua ini berasal dari. Makanya orang yang mendekati ajal selalu berbau gitu. Ya karena memang kita berasal dari.
Kalau dari tanah, ngapain kita menjadi langit kalau memang kita tanah? Sebaiknya kita membumi. Dalam hubungan dengan diri sendiri, kita tidak fokus lagi pada diri. Jadi orang rendah hati ini tidak akan selalu mikirin aku, diriku. Tapi dia selalu berpikir orang lain. Dia tidak hanya memikirkan saya. Pernah dengar cerita tentang orang kaya yang bingung mau naruh uangnya di mana, lumbungnya, akan menambah lumbungnya. Nanti kalau dihitung di situ kata aku hampir semua. Setelah itu aku akan begini. Setelah membuat lumbung aku akan begini. Setelah begitu aku akan begini. Aku kalau tidak salah belasan kali kata aku di situ. Orang rendah hati tidak akan terfokus pada aku, tapi pada orang lain. Yang selanjutnya, dalam hubungan dengan sesama, dia menghormati dan mengutamakan orang lain. Filipi 2 ayat 3. Jadi kalau begitu, kita mulai mengerti apa itu kerendahan hati, apa itu humble, apa itu humility dalam kacamata Alkitab. Ya, orang yang taat sama Tuhan, orang yang tunduk sama firman Tuhan, orang yang tidak memikirkan diri sendiri, sadar diri bahwa dia hanyalah tanah, tidak perlu ada yang disombongkan. Wajah kita cantik, wajah kita tampan, menawan hari ini, tapi ingat semua itu hanyalah tanah. Yang kemudian kita juga belajar mengutamakan orang lain. Itu definisi rendah hati. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan 5 fakta tentang kerendahan hati, dan belum sempat mengaitkan dengan kerendahan hati dalam kaitannya dengan Roh Kudus. Kita belum sempat masuk ke situ karena ini kalau mau bahas tentang kerendahan hati cukup panjang. Jadi kita hanya akan membahas dari sisi lainnya. Yang pertama, kerendahan hati itu adalah pondasi bagi kebajikan-kebajikan lain. Di mana ayatnya Bapak Ibu? Tapi sebelum kita lihat ayatnya, kita jelaskan dulu artinya. Kerendahan hati itu adalah pondasi bagi kebajikan-kebajikan lain. Maksudnya begini, tidak ada kebajikan-kebajikan lain yang kita bisa lakukan kalau kita tidak punya kerendahan hati. Tidak ada kebajikan-kebajikan seperti misalnya lemah lembut, sabar, praus dan sebagainya kalau kita tidak memiliki kerendahan hati. Karena kerendahan hati adalah pondasi daripada kebajikan-kebajikan lain itu. Coba kita lihat gambar rumah ini, ya. Nah, di situ ada gambar rumah. Yang paling dasar dari sebuah rumah namanya pondasi. Di atas pondasi, kebetulan Bapak Ibu, saya walaupun bukan orang teknik, saya mahir sekali menggambar, ya. Saya kayak arsitek dan disewa-sewa oleh desa-desa di sana untuk mendesain bangunan mereka. Rumah-rumah pribadi banyak sekali yang kita kerjakan, bahkan sampai pernah menggambarkan musola, ya. Dan saya bisa menghitung berapa semen yang akan habis, batu habis, kayu yang dibutuhkan atau aluminium. Saya bisa bikin rapnya. Jadi pondasi dulu di bawah, ya. Di pondasi itu ada bagian-bagian pasangan batu kosong, ya, baru pasangan batu, batu kali, baru di atasnya itu ada namanya sloop. Itu beton struktur yang melingkar, yang mengikat, yang membagi rata sebuah tekanan di dalam rumah. Kemudian di atasnya itu ada kolom, ya, ada istilah kolom praktis juga nanti kalau dia tidak timbul. Kolom praktis. Di atasnya itu ada dinding. Di atas dinding itu nanti dibuat apa? Yang namanya balak ring. Itu bentuknya mirip dengan sloop. Kemudian di atasnya ada kuda-kuda, ada atap dan sebagainya, ada nok paling atas. Cuma saya mau sampaikan bahwa tanpa pondasi sloop tidak bisa dibuat. Tanpa pondasi tembok tidak bisa disusun. Tanpa pondasi balak ring nggak bisa dikerjakan. Tanpa pondasi, kuda-kuda tidak bisa dikerjakan. Artinya, semuanya, slope, balak ring, kolom, dinding,
pemasangan kusen, itu semua dibangun di atas dasar pondasi. Karena tanpa pondasi kita nggak bisa membangun yang lainnya itu. Kebajikan-kebajikan lain seperti kesabaran, kelemah lembutan, kemurahan dan sebagainya tidak bisa dibangun kalau tidak ada pondasi yang namanya apa? Kerendahan hati. Bapak, kok bisa begitu Pak? Mungkin ada yang tanya. Mari kita buktikan. Kita buktikan. Ya. Bilangan 12 ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Menggunakan kata apa? Anaf. Lebih daripada setiap manusia di atas muka bumi ini. Dalam terjemahan baru itu menggunakan kata lembut hatinya. Tapi sebenarnya dalam bahasa aslinya anaf. Dan dalam terjemahan VMD, Musa adalah seorang yang sangat rendah hati. Lebih rendah hati daripada setiap orang di muka bumi ini. Coba lihat dalam terjemahan NKJV menggunakan kata humble. Dalam terjemahan EV menggunakan kata meekness. Atau dalam terjemahan lain ada yang menggunakan kata praus. Kemudian dalam Septuaginta menggunakan kata mitissimus. Apa itu Septuaginta? Dalam Vulgata, salah minta maaf. Dalam Vulgata menggunakan kata mitissimus. Saya mau jelas dulu, apa itu mitissimus? Mitissimus itu superlatif. Apa superlatif? Ada yang masih ingat pelajaran SMA? Kalau baik itu positif. Lebih baik itu komparatif. Paling baik superlatif. Cantik positif. Lebih cantik komparatif, paling cantik superlatif. Indah positif, lebih indah komparatif, paling indah superlatif. Jadi mitissimus ini adalah bentuknya superlatif. Yang sebenarnya kata dasarnya positifnya itu adalah mitis. Nah, saya mau jelaskan dulu untuk membuktikan bahwa mitis itu dibangun di atas dasar humility. Kelemah lembutan itu hanya bisa dibangun di atas dasar kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, kelemah lembutan itu menjadi mustahil. Minta maaf, ini harus fokus ya. Ini berat sebenarnya, walaupun praktis tapi susah banget. Dan ketika disampaikan ini di Jakarta kemarin banyak jadi berkat, makanya saya ingin sampaikan di sini. Kelihatan sederhana, tapi kita akan gali secara mendalam, makanya harus butuh konsentrasi yang lebih kuat. Jangan belum apa-apa udah nanti begitu dengar kata amin. Saya alami waktu muda Bapak Ibu ya, di gereja. Begitu doa syafaat dia mulai amin, mulai terang saya punya mata. Tapi waktu mulai masuk khotbah itu mulai apa ya, seperti berat mata itu. Itu masalah, itu perlu banyak doa itu ya. Perlu banyak doa. Karena kalau engkau mendengar firman Tuhan 1 jam aja engkau tidak bisa, ada masalah. Benar? Sementara nonton drakor sampai 3 jam, melotot tuh mata. Jadi saya kembali kepada masalah humility. Humility itu pada dasarnya berbeda dengan mistis. Ya, kerendahan hati, yang satu lemah lembut. Jadi begini, saya cerita aja dulu. Suatu saat, ini dilewat aja, Musa, dilewat satu Mas Kelvin ya. Suatu saat Musa dituduh dan digibahi sama kakaknya sendiri yang bernama Miriam dan Harun. Itulah Musa, masa kawin dengan perempuan Kus? Musa ini gimana sih? Katanya orang yang dipakai Tuhan, nabi, tapi kok kawin sama perempuan Kus? Penafsir menafsirkan perempuan Kus itu yang pertama, bahwa Musa itu poligami. Ada yang penafsiran pertama, Musa itu poligami karena Kus itu artinya adalah anaknya
Ham ya kalau tidak salah, yang yang kemudian membangun kota di dekat Ethiopia dan Sudan. Orangnya, minta maaf ini ngomong, agak gelap kulitnya, rambutnya agak keriting. Jadi ini ada anggapan, ada penafsiran yang mengatakan bahwa Musa itu kawin dengan perempuan Ethiopia. Jadi poligami, punya istri pertama namanya siapa? Sipora, yang kedua kawin lagi dengan perempuan Kus. Ada yang bilang penafsiran kedua bahwa Musa ini kawin lagi karena Sipora mati. Ya, penafsiran kedua. Sipora ini mati, makanya cuma yang dia kawinnya kenapa perempuan Kus? Kok enggak kawin dengan sesama Israel saja? Gitu. Itu yang dipersoalkan oleh siapa namanya? Miriam. Karena biasa kalau sudah enggak suka, hal-hal yang kecil pun dibesarkan. Gitu. Kemudian yang ketiga, ya yang dipersoalkan itu Sipora. Sipora ini dianggap perempuan Kus. Karena memang di dalam kitab Habakuk dan kitab Kejadian, nanti boleh diteliti, nama lain Kus itu Kusan, dan terletak di dekat dengan sungai Gihon kalau tidak salah ya. Di situ nanti Bapak Ibu dapati bahwa memang Sipora ini adalah keturunan Midian. Menurut kitab Habakuk, orang-orang Midian itu adalah suku Kusan. Nah, jadi yang jelas yang mana penafsiran yang benar? Musa digibahi semacam itu untuk menjatuhkan wibawa dan kepemimpinan Musa dalam membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Bapak Ibu kalau teliti dalam Bilangan 12 ayat 1 sampai 16, Bapak Ibu akan mendapati bahwa Musa tidak bereaksi. Ketidakbereaksian Musa ini disebut dengan kelemah lembutan. Ketidakbereaksian Musa ini, tidak reaktif ini disebut dengan lemah lembut atau praus. Punya kekuatan untuk membalas, punya. Punya kemampuan untuk menghancurkan Miriam, punya. Punya kemampuan untuk membunuh Harun kakaknya, punya. Tapi dia tidak gunakan kekuatannya itu. Ketika dia tidak menggunakan kemampuannya di saat dia punya kemampuan, itu disebut praus. Itu disebut kelemah lembutan. Bapak Ibu tahu sumber kelemah lembutan itu di mana? Kelemah lembutan itu ternyata timbul atau hanya bisa dibangun kalau kita punya kerendahan hati. Engkau tidak bisa lemah lembut kalau engkau tidak rendah hati. Bisa nangkep maksudnya? Engkau tidak akan pernah bisa lemah lembut dan ramah kepada orang kalau engkau tidak rendah hati. Rendah hati itu pondasinya untuk dibangun kebajikan-kebajikan lain. Salah satunya kelemah lembutan. Ini yang mau disampaikan di sini. Makanya kerendah hatian itu penting. Ingat, coba sekarang kita lihat kelemah lembutan dengan kesabaran. Sabar dalam bahasa aslinya itu artinya tidak mudah mendidih. Tidak gampang mendidih. Kena panas matahari jauh udah mendidih. Tapi sabar itu biar kena dipanas-panasi, dikompor-kompori, tidak mendidih. Itu sabar. Nah, bagaimana orang sabar itu? Sabar hanya dimungkinkan kalau dia sebelumnya rendah hati. Kesabaran itu adalah kebajikan yang timbul karena adanya kerendahan. Saul ini suatu saat habis perang lawan orang Filistin. Pulang kemari, tiba-tiba ada penari-penari, perempuan-perempuan nari-nari sambil menyanyi-nyanyi. Yang ciptakan lagu itu nggak tahu siapa, ya. Bunyi lagunya itu begini. Saul mengalahkan berlaksa-laksa orang. Oh, mungkin nari-nari pakai rok pendek gitu dia, nggak tahu. Yang ciptakan lagu itu juga siapa atau spontanitas kita nggak tahu. Sementara Daud mengalahkan beribu-ribu orang. Terbalik ya? Oh, Daud berlaksa-laksa sementara Saul beribu-ribu. Langsung Saul nyanyi. Wong kok ngene kok dibanding-banding. Iya.
Ternyata dibanding-bandingkan tuh ndak enak. Apalagi bapak-bapak yang suka banding-bandingin istrinya. Kok suamiku kecut kayak gini, tonggo kok harum ya. Gak boleh loh ya. Gak boleh dibanding. Ini ada kasus sekarang artis ini lagi terkenal. Persoalannya cuma banding-bandingkan. Kalau suaminya dia nggak pelit, aku istrinya dikasih loh kartu kredit, aku nggak pernah. Jadi bermasalah sekarang ya. Jadi nggak boleh dibanding-bandingkan. Tetapi orang yang rendah hati, dia akan sabar, dia akan tetap diam meskipun dibanding-bandingkan. Karena apa? Kesabaran itu timbul karena adanya rendah hati. Engkau dibanding-bandingkan dengan orang lain, engkau tetap akan santai saja karena kerendahan hati itu membuat saudara sabar, tidak bereaksi berlebihan terhadap masalah dibanding-bandingkan. Ibu Teresa bilang begini, orang rendah hati tidak terpengaruh dengan pujian dan tidak terpengaruh dengan hinaan dan cacian. Saya ulang, Ibu Teresa bilang, orang yang rendah hati tidak akan terbang dengan pujian, tapi tidak akan merasa terhina dengan hinaan dan cacian. Makanya orang rendah hati dia akan sabar saja. Seperti Daud ketika dibuat kayak begitu, tidak mendidih. Saul yang tidak rendah hati, masalah sedikit mendidih. Apalagi hari ini di jalan, hati-hati. Gampang laki-laki itu mendidih. Percaya nggak? Saya dulu di Sulawesi, itu masih jadi lurah. Ini keturunan pembalap, ya. Senang saling ngebut bawa mobil itu. Pokoknya kalau jalan Sulawesi saya berani tanding dan Bapak Ibu. Cuma kalau di kota kalah, karena rame itu orang Sulawesi, tikungan-tikungan kebun kopi itu, aduh, susah orang bisa ngejar. Nah, kalau kita disalib sama orang mendidih, benar? Sebenarnya apa masalahnya? Masalahnya di mana? Rendah hati. Gampang sekali terpancing. Daud rendah hati. Yesus rendah hati. Makanya ketika disalib bereaksi dia? Tidak kan? Ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa mereka kesabaran semacam itu, punya kemampuan, praus semacam itu, lemah lembut semacam itu, hanya bisa dibangun kalau engkau rendah hati. Coba yang selanjutnya, humility dengan loyalitas. Orang yang loyal hanyalah orang yang rendah hati. Loyal kepada pemimpin, loyal pada pasangan, itu hanya dimungkinkan kepada orang yang rendah hati. Saudara tahu enggak bahwa pemimpin itu semua berada, otoritas yang ada di atas kita, entah di kantor, entah dimanapun, itu semua atas ketetapan dan sepengetahuan Tuhan. Kita tunduk pada otoritas itu. Kita loyal kepada otoritas yang Tuhan taruh di atas kita. Adalah bentuk saudara memiliki kerendahan hati. Karena kerendahan hati itulah dimungkinkan dibangunnya loyalitas. Orang yang tidak loyal, orang yang tidak rendah hati tidak akan bisa loyal pada atasan. Orang yang tidak rendah hati tidak akan bisa loyal pada pasangan, karena hanya memikirkan perasaannya sendiri. Salahnya Tuhan sih, dia menaruh perasaan ini pada saya, padahal saya sudah punya pasangan, ya kan? Kalau memang dia tidak suka, kenapa dia biarkan perasaan ini bertumbuh dan berkembang? Mungkin punya pikiran begitu. Saya lihat kapan hari lewat di TikTok. Kalau bisa mendua, mengapa cuma satu? Kalau ketahuan dia, bilang saja sepupu. Waduh. Waduh. Bahaya tak? Hafal ya? Jadi artinya begini. Orang yang nyanyi kayak begitu, ya, saya pastikan tidak punya kerendahan hati. Karena orang yang punya kerendahan hati akan mengutamakan perasaan pasangannya. Amin. Dia mengutamakan orang lain. Kebajikan apapun itu Bapak Ibu,
Semua dibangun di atas dasar kerendahan hati. Yang kedua, jangan terlalu lama di poin pertama karena banyak. Yang kedua, kerendahan hati memberi ruang bagi kuasa Tuhan bekerja secara sempurna. Yang pertama tadi, kerendahan hati adalah pondasi bagi kebajikan-kebajikan lain. Yang kedua, kerendahan hati adalah ruang. Itu tawonnya, lihat dia turun ke ruang itu ya, supaya itu saya kasih warna lain. Kerendahan hati memberi apa? Ruang bagi kuasa Tuhan bekerja sempurna. Saya sudah bolak-balik cerita tentang Paulus. Paulus itu punya pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa, pemakaian-pemakaian yang luar biasa oleh Tuhan. Begitu banyak jiwa-jiwa dimenangkan, penginjilan yang luar biasa, begitu banyak gereja dibangun. Bahkan punya pengalaman spiritual diangkat ke surga. Dan Alkitab mengatakan bahwa ketika Paulus mulai sombong, Tuhan mengizinkan apa yang namanya skolops di dalam diri. Saya ingatkan kembali, duri dalam bahasa Yunani ada 3. Satu apa? Tribolos. Itu duri yang kecil-kecil, putri malu. Yang kedua apa? Akanta. Itu duri mawar. Duri pohon jeruk. Pernah lihat pohon jeruk yang ada durinya ya? Itu akanta. Yang ketiga namanya skolops. Skolops itu adalah duri, kalau batang kayu kelapa biasa, tangan kita begini tiba-tiba keluar apanya, mancap di sini, itu namanya skolops. Ya, itu namanya skolops. Nah, Tuhan memasang atau mengizinkan skolops itu ada di dalam Paulus supaya apa? Paulus tidak tinggi. Dengan kata lain, secara positif bisa dikatakan supaya Paulus rendah hati. Karena apa? Supaya kuasa Tuhan bisa bekerja sempurna. Kerendahan hati adalah ruang bagi kuasa Tuhan itu bekerja. Jangan lupa, Paulus, kuasa Roh Kudus bekerja bukan karena skolopnya Paulus, bukan. Skolop itu membuat Paulus rendah hati. Tetapi rendah hati itulah ruang kuasa Tuhan bekerja. Dengan kata lain, tanpa kerendahan hati, engkau tidak akan pernah dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. Karena kuasa Tuhan hanya bisa bekerja pada orang-orang rendah hati. Ini yang mau disampaikan di situ. Coba kita lihat di dalam Matius 20 ayat 26. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi orang yang bermental hamba yang Tuhan pakai. Apakah Tuhan tidak bisa pakai yang lain yang sombong? Bisa saja memang, tetapi bukan urusan menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan bisa pakai keledai Bileam. Tapi urusan apa dulu? Tapi kalau untuk urusan menyampaikan isi hati Tuhan, urusan melayani Tuhan, urusan memberitakan Injil, tidak mungkin Tuhan pakai orang yang sembarangan. Dia akan, makanya Bapak Ibu nanti perhatikan di dalam Alkitab, metode bagaimana Tuhan memakai seseorang. Selalu dipanggil dulu ke dalam. Mari datang. Setelah itu dah habis datang disuruh pergi. Engkau dipanggil dulu masuk ke dalam, baru diperintahkan keluar. Murid-murid, mari ikutlah. Habis suruh ikut di mana? Pergi. Ngapain disuruh kemari? Dibentuk dulu. Kenapa Musa tidak langsung dipakai? Tetapi harus mengalami proses. Bukankah dia kalau mau zaman sekarang bisa dikatakan sudah doktor? Kenapa harus melewati satu fase 40 tahun tinggal di pondok mertua indah yang bernama Yitro? Supaya rendah hati. Karena tanpa kerendahan hati, tak ada orang yang dipakai oleh Tuhan tanpa rendah hati. Semakin rendah hati saudara dan saya,
semakin Tuhan pakai engkau. Semakin leluasa kuasa itu bekerja di dalam diri kita. Karena kita tidak akan mencuri kemuliaan Tuhan. Semua pengagungan, kehormatan kita berikan kepada Tuhan karena kerendahan hati. Yang ketiga, yang pertama tadi apa? Pondasi. Ayo saya ulang supaya ingat. Pondasi untuk kebajikan-kebajikan lain. Yang kedua, ruang bagi kuasa Tuhan bekerja secara sempurna. Yang ketiga, kunci mengusir kebohongan. Cerita. Kalau saya cerita, apakah Bapak Ibu percaya bahwa gelap itu sebenarnya tidak pernah ada? Ini penting saya kembali merefresh. Siapa di sini yang waktu SMA jurusan A1? Ada? Bapak Anemia. Waktu SMA sama dengan saya A1. Waktu itu belum ada pembagian IPA gitu ya, A1, A2 ya. Jadi IPA itu dibagi fisika dengan biologi. Ya, zaman itu. Zaman enggak enak itu, enggak perlu diingat ya. Zaman ketika saya masih tampan dikit. Nah, sekarang udah tuwek mewek ini. Ya, jadi kegelapan itu pada dasarnya tidak ada. Kegelapan itu adalah istilah bagi ketiadaan terang atau ketiadaan cahaya. Saya ulang. Kegelapan itu sebenarnya tidak ada. Kegelapan itu hanya istilah yang diberikan untuk ketiadaan ketiadaan terang atau ketiadaan cahaya. Karena apa? Karena sebenarnya sesuatu yang disebut ada itu mempunyai syarat. Coba alasan satu kita lihat. Ya, alasan satu. Secara fisika gelap sebenarnya adalah ketiadaan cahaya. Gelap tidak ada sebagai entitas tersendiri, melainkan hanya menggambarkan absennya cahaya. Alasannya yang pertama yaitu cahaya memiliki sifat ganda sebagai partikel dan gelombang. Foton adalah partikel elementer yang dapat dideteksi dan diukur. Gelap tidak memiliki partikel atau gelombang yang dapat diukur. Saya tanya, bisa ukur gelap? Bapak Ibu nanti cari ukuran putihnya bedaknya seorang ibu atau seorang perempuan. Di sana ada gambar terang, lebih gelap, lebih gelap, lebih gelap, sampai hitam jeliteng, ya, hitam pekat. Kesananya sudah tidak ada. Dengan kata lain, gelap itu nggak bisa diukur. Sesuatu yang tidak ada nggak bisa diukur. Minta maaf, ini agak rumit ya. Kita refresh ulang dulu. Ini saya mau giring Bapak punya Ibu, pikiran Bapak Ibu untuk mengerti bahwa sebenarnya kesombongan itu tidak pernah ada. Yang ada itu ketiadaan kerendahan hati. Yang kedua, interaksi dengan materi. Cahaya berinteraksi dengan materi, misalnya penyerapan, pembiasan, pantulan. Bagaimana gelap itu bisa mantul? Pernah lihat pantulan kegelapan? Yang mantul itu cahaya. Pernah lihat gelap itu terserap? Pernah lihat gelap itu membias? Yang bisa membias cuma cahaya atau terang. Ya. Yang ketiga, sumber. Cahaya memiliki sumber yang dapat diidentifikasi, misalnya bintang atau lampu. Matahari sana sumber cahaya. Lampu ini sumber cahaya. Saya tanya, sumbernya gelap itu di mana ya? Bisa nangkep ini? Pernah ada lihat kayak matahari tapi itu ya sumber kegelapan? Oh, ini rumit ini. Mudah-mudahan nangkep. Ya. Yang keempat, kecepatan. Cahaya itu memiliki kecepatan yang dapat diukur, yaitu 299 juta ya, 792.458 meter per detik dalam ruang vakum. Gelap tidak memiliki kecepatan karena bukan entitas yang bergerak.
Jadi kalau dengar mau mengukur sesuatu, saudara mau berangkat dari planet ini ke planet Pluto, atau misalnya ke galaksi yang lain dari galaksi Bima Sakti menuju ke galaksi Andromeda misalnya, yang satuan yang digunakan untuk mengukur itu namanya kecepatan cahaya. Kenapa enggak pakai kecepatan kegelapan? Bisa nangkep? Karena memang kegelapan itu tidak ada. Kegelapan itu hanya istilah sebagai akibat atau sesuatu yang timbul karena absennya atau tidak hadirnya cahaya atau terang. Contoh kedua, ini bercontoh. Percaya bahwa panas dingin itu sebenarnya tidak ada. Dingin itu adalah istilah untuk tidak hadirnya partikel-partikel yang bergerak yang menyebabkan panas. Kalau di sini dingin, di sini panas, apa penyebabnya? Di sini banyak partikel yang bergerak. Bergerak ini menghasilkan panas. Di sini tidak ada partikel yang bergerak, itu yang kita istilahkan dingin. Dingin itu sebenarnya tidak pernah ada. Kalau ingin bukti, pelajari sendiri ini, saya cuma kasih PR di rumah. Apa tujuannya saya ngomong semacam ini? Kesombongan itu hanyalah istilah ketika kerendahan hati itu tidak ada. Bisa nangkap? Kesombongan adalah kunci. Ketika engkau menangani rendah hatimu, sombongmu hilang otomatis. Saya beri contoh. Saya lihat di TikTok ini. Ternyata ketika kita kencing di pohon, bisa menjadi indikasi kita sedang sakit apa. Ketika engkau kencing di pohon dan pohonnya kena dan pohon itu tumbuh subur, berarti kencingmu mengandung pupuk yang bagus. Tapi ketika engkau kencing dan di sekitar pohon itu ada busa dan sedikit berbau, bisa jadi engkau sedang sakit ginjal. Ketika engkau kencing, ternyata pohon yang engkau kencing itu banyak semut, bisa jadi engkau sedang diabetes. Dan ketika engkau kencing dan ternyata besok pohon itu mati, berarti kencing itu tidak tahu mengandung apa. Bisa jadi mengandung cyanida. Nah, saya mau tanya, kalau seandainya kencing kita itu dirubung semut, wong Jawa ngarani, kerumuni semut, apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita ngusir semut itu atau kita tangani penyebabnya? Ternyata penyebab diabetes itu nomor satu apa? Pankreas kita yang bermasalah. Tidak mampu menciptakan insulin yang pada akhirnya memasukkan glukosa itu ke dalam sel-sel sehingga terjadi peningkatan gula darah. Ngapain kita tangani semut yang rubuni kencing kita tadi? Ya kita tangani pankreasnya. Urusan sombong, tidak usah kau urus sombongnya. Kau tangani dengan baik kerendahan hatinya, hilang sombongnya. Amin? Bisa nangkep ini maksudnya? Karena sombong itu adalah bentuk nihilnya, absennya, tidak hadirnya kerendahan hati. Ketika engkau benahi kerendahan hatimu bersama dengan Roh Kudus, dengan Kristus, otomatis kesombonganmu pergi. Yang keempat, tidak lama lagi Bapak Ibu ya, jangan pasang ancang-ancang mau tidur lagi ya. Kerendahan hati adalah jalan menuju hikmat. Yang pertama, kerendahan hati adalah pondasi bagi kebajikan-kebajikan lain. Kedua, kerendahan hati adalah ruang buat kuasa Tuhan bekerja secara sempurna. Yang ketiga tadi apa?
kunci untuk mengusir kesombongan. Yang keempat, kerendahan hati adalah jalan menuju hikmat. Itu tawon kemana dia? Kenapa dia tidak menuju jalan? Itu salah naruh itu ya, tawonnya ya. Saya sengaja pasang tawon itu supaya Bapak Ibu fokus kepada kata jalannya ya. Ayatnya di mana Bapak Ibu? Dalilnya di mana? Oh, pakai istilah dalil kayak orang Islam ya. Amsal 12 ayat 2. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Itu saya garis merah ya. Ini mulut kalau udah tua tambah gampang melengse. Hikmat ada pada orang yang rendah hati. Amsal 11 ayat 2. Aib selalu menemani kesombongan. Ini dalam terjemahan KSKK. Kebijaksanaan tinggal bersama orang yang rendah hati. Mazmur 25 ayat 9. Mungkin ini menjawab kenapa. Kok bisa ya kerendahan hati itu menjadi jalan bagi hikmat? Apa sebabnya? Ini jawabannya. Mazmur 25 ayat 9. Ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalan-jalannya kepada orang yang rendah hati. Sebelumnya saya mau cerita sedikit. Ada perbedaan antara pengetahuan dan hikmat. Saya tidak perlu perpanjang ini. Coba kita lihat perbedaan pengetahuan dan hikmat. Pertama, menggunakan kata da'at. Itu pengetahuan. Ibrani hokmah. Ini dari kata hokmah inilah muncul istilah hikmah ya. Nah, yang kemudian pengetahuan dalam bahasa Yunani menggunakan kata gnosis, sementara untuk hikmat menggunakan kata sophia, bukan sepi. Tahu bedanya sophia dan sepia? Sepia. Jadi begini, pengetahuan adalah kumpulan informasi, fakta atau data yang seseorang miliki. Hikmat atau wisdom adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dengan cara yang benar dan tepat. Selanjutnya sumbernya pengetahuan bisa dari dunia sekitar saudara, pengalaman, pendidikan dan sebagainya. Tetapi hikmat itu sumbernya dari Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Saya beri contoh satu kasus. Kisah 7 ayat 22, ini Musa. Dalam terjemahan BIS, segala ilmu bangsa Mesir diajarkan kepadanya, dan ia menjadi orang-orang yang sangat berkuasa dalam perkataan maupun perbuatan. Coba perhatikan di sini, Kisah Para Rasul mencatat bahwa Musa itu jago ngomong. Tapi ketika dipanggil sebelumnya, ketika dia sedang mengembalakan kambing, dipanggil oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke Kanaan, dia mengatakan dirinya adalah orang yang berat lidah dan tidak bisa ngomong. Yang mana yang benar dari dua hal ini? Ada berapa penafsiran? Ada penafsiran yang pertama mengatakan Kisah Para Rasul ini mencatat ini ketika Musa telah dipakai dan telah diperlengkapi Tuhan. Jadi nggak ada yang bertentangan dalam kaitan dengan Alkitab. Cuma yang saya mau tegaskan di sini, apa saja sih pengetahuan Musa? Kok belajar sampai 40 tahun di Mesir itu apa saja yang dipelajari? Ternyata yang dipelajari adalah ilmu astronomi, matematika dan arsitektur, penulisan dan literasi, termasuk kedokteran, kepemimpinan dan administrasi. Jago sekali dia memimpin dan administrasi. Strategi militer ini dibuktikan ketika dia pukul itu orang Mesir, karena memang dia latihan militer juga. Ini Mesir. Siapa? Si Musa. Agama dan filsafat Mesir, kenapa ini diajarkan? Memang wajib zamannya itu. Sehingga tidak canggung-canggung Musa datang ke Mesir dengan pertimbangan dia punya pengalaman dengan agama dan filsafat orang Mesir. Dia juga mempunyai pengetahuan atau ilmu kebudayaan dan etika kerajaan. Dia juga mempunyai ilmu hubungan internasional, keahlian berkomunikasi dan manajemen dan organisasi. Ilmu Musa itu luar biasa, segala ilmu bangsa Mesir. Bukankah ketika dia lari ke Midian,
Musa itu sudah berilmu, betul? Tapi tidak berhikmat. Pengetahuan yang banyak tanpa kerendahan hati hanya menjadi sebuah pengetahuan, bahkan menghasilkan sesuatu yang namanya kesombongan. Tetapi ketika pengetahuanmu itu terhubung dengan apa yang namanya kerendahan hati, semua pengetahuan itu akan berubah menjadi bisa nangkap? Hikmat, pengetahuan ketika dihubungkan dengan kerendahan hati, ini menghasilkan sesuatu yang berguna bagi banyak orang, membangun banyak orang, dan memberkati banyak orang. Percuma punya pengetahuan yang banyak. Tanpa kerendahan hati itu hanya akan menghasilkan kesombongan. Tapi ketika engkau punya pengetahuan yang banyak, pinter ini, bisa itu, tambah kerendahan hati, seluruh pengetahuan itu berubah menjadi hikmat. Itu bahasa lainnya bijaksana, bukan cuma bijak sini. Ya, bijaksana, bukan cuma bijak sini. Ini ngomongin bijaksana ini saudara-saudara susah, apalagi urusan rumah tangga. Ya, terkadang istri nganggap misalnya suami lebih, kok dia lebih bijak kepada orang banyak, tapi dengan istri sendiri tidak bijak. Ya, banyak kasus begitu sekarang kan. Ini artis yang mau cerai nih, menginspirasi saya ngomong kayak gitu. Mulai suaminya dibanding-bandingkan atau istrinya dibanding-bandingkan. Kamu itu loh kok dasaran melulu. Tuh lihat tetangga tuh, cantik terus. Mulai dibanding-bandingkan. Menciptakan ketersinggungan ini namanya tidak berhikmat. Meskipun sekolahannya tinggi. Karena hikmat itu dari Tuhan. Dan seluruh pengetahuan saudara dan saya akan berubah menjadi hikmat ketika terhubung dengan kerendahan hati. Amin. Yang terakhir, langsung terang. Karena kalau dengar kata terakhir itu biasanya enak tenan. Saya dulu kalau sudah mulai mendengar doa berkat itu senang banget saya, karena mulai seger bugar semua. Ya, yang kelima, kerendahan hati adalah pintu berkat. Bapak pendeta itu ngajar teologi sukses sih pasti. Kayaknya kok alergi banget ngomongin berkat juga ya. Kita lihat dasar Alkitabnya. Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati itu apa? Takut akan Tuhan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan. Itu oser. Ya, oser. Kemudian kehormatan itu kabot dan kehidupan. Dalam Matius 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Jadi kekayaan berkat yang pertama itu, pintu berkat yang terbuka itu adalah berkat jasmani. Saudara dan saya akan diberkati secara jasmani. Bisa juga dilihat dalam Mazmur 37 ayat 11, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Oser ini diselidiki bagaimanapun arahnya memang ke berkat jasmani. Yang kedua, berkat yang kedua apa? Berkat kabot dan hupso. Apa itu kabot? Saya jelaskan. Kabot ini itu kadang diterjemahkan kehormatan, kemuliaan. Begitu pula dengan hupso itu diterjemahkan sering ditinggikan. Jadi kata seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, itu bahasa Yunaninya seperti Musa hupso ular di padang gurun. Jadi arti kata meninggikan di situ. Jadi saya kembali dulu ke kabot. Kabot itu sebenarnya Bapak Ibu itu berbicara tentang kemuliaan, kehormatan atau berat. Orang tadinya yang ringan kayak kapas diberi bobot yang berat, diberi nilai, diberi sesuatu yang membuat dia berbobot, diangkat derajatnya.
Kerendahan hati itu membuat orang itu seperti diperbaharui dan dirubah menjadi dari yang tidak berharga sama sekali, diberi nilai yang tinggi, bobot yang tinggi, dan dihormati banyak orang. Itu ganjaran kerendahan hati. Yang ketiga, keselamatan. Ini saya singkat saja ya. Ganjaran kerendahan hati adalah kehidupan, cahaya, ya, kahe bacanya. Jadi bukan caya-caya ya. Itu Norman Kamaru itu. Nah, ini kahe ya. Ini artinya kehidupan kekal, keselamatan kekal. Jadi berkat jasmani, kehormatan, keselamatan kekal itu adalah milik orang-orang rendah hati. Kok bisa ya Pak? Apa hubungan itu antara rendah hati dengan berkat jasmani, kehormatan dengan keselamatan? Apa hubungannya? Yang pertama, orang yang rendah hati itu Bapak Ibu, itu Tuhan itu di pihaknya, di Tuhan itu mengasihinya. Tapi orang yang tidak rendah hati itu menjadi musuhnya. Ya, saya jelaskan begini. Coba kita lihat dalam Mazmur 25 ayat 9 dulu. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Kata membimbing itu beginilah. Kalau orang membimbing kan begini ya. Di samping kan? Gini. Jadi ini kita manusia, Tuhan di samping. Berjalan searah. Tetapi orang yang tidak rendah hati, coba kita lihat dalam Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah apa? Menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, kata menentang saya kasih warna biru. Itu bahasa Yunaninya itu antitasomai. Antitasoma itu berasal dari dua kata, anti dan taso. Anti itu berlawan atau berlawanan dengan kita, yang berarti taso berarti menempatkan atau menetapkan atau mengatur. Jadi secara hurufiah antitasomai menetapkan diri melawan atau menentang secara aktif. Kalau orang yang rendah hati dibimbing oleh Tuhan, kalau orang yang tidak rendah hati, Allah berdiri berhadapan dengan kita. Dia menjadi oposisi kita. Dia menjadi lawan kita yang secara aktif menentang kita. Itu arti kata antitasomai. Engkau dibimbingnya saja kita sering jatuh, apalagi ketika Tuhan berdiri menentang kita. Betapa sulitnya kita akan bisa menang atau melewati seluruh persoalan hidup kita. Sedangkan dia bimbing kita, sering kita gagal. Amin. Apalagi ketika dia menjadi oposisi kita. Dengan kata lain, apa kaitan berkat tadi? Berkat jasmani, derajat yang diangkat, keselamatan dengan kerendahan hati. Kalau engkau rendah hati, engkau akan dibimbingnya untuk mencapai itu. Tapi kalau engkau tidak rendah hati, dia akan jadi oposisimu, menggagalkan semua apa yang kau rencanakan. Ini kaitan yang pertama. Yang selanjutnya, kerendahan hati itu secara manusiawi itu memang benar-benar memupuk hubungan. Nah, kapan hari kan saya pernah bilang, Changcuter itu ngomong apa? Racun, racun, hilang akal sehatku, memang kau racun. Siapa racun di situ? Wanita ya? Salah. Memang kalau Changcuter bilang wanita, tapi kalau kita racun hubungan itu adalah
Kalau wanita bagaimana? Kalau sombong, racun juga. Kenapa? Karena dia akan merusak hubungan. Kerendahan hati itu memupuk hubungan, kesombongan itu racun hubungan. Hubunganmu dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan siapapun rusak karena kesombongan. Tapi kerendahan hati itu pemupuk hubungan. Jadi saya tutup dengan penelitian James Collins. James Collins ini membuat buku dengan judul Good to Great. Buku ini diteliti selama 40 tahun kepada CEO terkenal di dunia. Apa sih sebenarnya membuat mereka sukses, perusahaan mereka berkembang dengan pesat? Setelah diteliti Bapak Ibu selama 40 tahun, apa hasilnya? Ternyata nanti bisa dilihat di dalam level 5 eksekutif ya. Di situ nanti Bapak Ibu boleh teliti ini di rumah. Apa saya ngedabrus, omong kosong, atau benar-benar seperti ini ya. Ternyata kunci kesuksesan itu, CEO yang terkenal di dunia itu adalah mix personal humility dan with professional will. Artinya apa? Ternyata memang semua orang sukses yang berada di puncak tertinggi itu adalah orang-orang yang rendah hati. Itu diteliti selama 40 tahun. Lah kenapa? Lah karena hubungan mereka secara horizontal terpupuk dengan bagaimana setiap punya teman satu berantem. Kesana berantem. Teman ini cerita, jangan berteman sama si A. Dia itu orangnya gini-gini. Lama-lama kan lapangan kerjaan kita tambah sempit. Makanya kerendahan hati itu adalah kunci. Memang jarak Tuhan juga memberkati kita. Sering kan, Tuhan kemana sih engkau? Kenapa sih usaha saya nggak berhasil? Kenapa saya bisnis saya gagal melulu? Cek. Jangan-jangan Tuhan jadi oposisimu. Beda kasus Pak. Kalau ada yang memang saya ini kan bergumul, Tuhan kenapa sih aku yang harus ke Surabaya? Selalu saya protes sama Tuhan. Kenapa saya yang harus ke Surabaya? Baru saya mengerti belakangan. Ketika saya mulai orang yang punya panggilan khusus, jangan coba-coba lari. Mau ke Tarsus, mau kemana engkau lari? Ikan hiu jemput ke sana. Mau melayani Tuhan tuh tidak ada jalan balik. Ini digambarkan secara bagus ketika Elisa mau melayani Tuhan. Dia bakar seluruh bajaknya untuk memanggang sapi, lembu sapi yang dipunyanya waktu itu. Bayangkan mau melayani Tuhan, seluruh asetnya, lembu sapinya dan bajaknya dibakar supaya besok-besok tidak balik lagi. Gagal melayani Tuhan, ke kebun lagi, ke sawah lagi. Melayani Tuhan tidak jalan balik. Ketika kau dipanggil secara khusus, tidak ada jalan untuk kembali. Kalau engkau tidak mau membakar bajakmu sendiri, Tuhan yang akan membakarnya. Setiap orang yang membajak tidak boleh menoleh ke. Jadi Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, kunci suksesnya ini ekonomi, pekerjaan, derajat diangkat, kehidupan, keselamatan, rendah hati. Maukah engkau rendah hati? Maukah saya rendah hati? Kita menjadi sahabatnya Tuhan yang akan membimbing kita. Tuhan bimbing. Apa lagu tadi ya? Hah? Anakmu. Jadi seperti kita dibimbing. Tapi ketika kita tidak rendah hati, dia akan berdiri di depan kita menjadi oposisi kita, menjadi lawan kita. Sedangkan disertainya saja kita sering gagal, apalagi ketika dia berdiri menjadi oposisi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Jadi kesimpulannya apa? Rendah hati adalah pondasi bagi kebajikan-kebajikan lain. Yang kedua,
ruang bagi kuasa Tuhan bekerja secara sempurna. Semakin rendah hati kita, semakin leluasa Tuhan bekerja melalui diri kita. Yang ketiga, kunci mengusir kesombongan. Ketika engkau tangani rendah hatimu, otomatis kesombongan akan pergi. Yang keempat, jalan menuju hikmat. Seluruh pengetahuan kita itu akan berubah menjadi hikmat ketika kita rendah hati. Yang keempat, pintu berkat. Berkat jasmani. Berkat apa lagi itu? Derajat kita diangkat. Yang ketiga, keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, Engkau periksa hati kami Tuhan. Perbarui hati kami menjadi hati yang baru, yang bisa tunduk pada firman-Mu dan terutama melakukan firman. Biarlah kami saat ini mengambil komitmen untuk membenahi kerendahan hati kami, supaya janji-janji firman-Mu berlaku atas hidup kami Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan meteraikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga tambah hari kami menjadi lebih sempurna sama seperti Kristus sempurna adanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.